Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Sambil kita mau angkat satu nyanyian. Apa arti hidupku Tuhan, jikalau tanpa kasih-Mu, kalau tanpa kasih-Mu, amin. Apa arti pelayananku jikalau tanpa kasih-Mu Tuhan? Oh, mari yang merindukan kasih Tuhan, katakan kasih-Mu. Oh Tuhan, ku rindukan selalu, ciptakan penuhkan dalam hidupku ini, mengasihi sesama seperti teladan-Mu, mengasihi daku sepenuhnya. Kasih-Mu, oh Tuhan, kasih-Mu, oh Tuhan, ku rindukan selalu, kan selalu ciptakan, amin, penuhkan dalam hidup kami Tuhan. Oh, mengasihi sesama seperti teladan-Mu, mengasihi daku sepenuh. Mari lebih sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan satu kerinduan, kasih-Mu, oh Tuhan, kami rindukan. Oh Yesus, ciptakan dalam hidup, oh Yesus, mengasihi, amin, haleluya. Yesus, mengasihi, biarlah kasih-Mu ada dalam hidup kami Tuhan. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh sambil Engkau bangkit berdiri saudara. Kasih-Mu, oh Tuhan, ku rindu, oh Tuhan, ciptakan penuhkan dalam hidupku, mengasihi sesama seperti teladan-Mu, mengasihi daku sepenuhnya. Kasih-Mu, oh Tuhan, kasih-Mu, oh Tuhan, ku rindukan selalu, ciptakan penuhkan dalam hidupku ini, mengasihi sesama seperti teladan-Mu, mengasihi daku sepenuhnya. Terima kasih untuk kasih-Nya daripada Tuhan yang tidak pernah bisa manusia mengukurnya berapa panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya kasih-Mu. Kasih yang sudah Kau curahkan bagi kami, orang-orang yang berdosa, yang diselamatkan,
dan disediakan tempat yang terbaik jika Tuhan datang, kami boleh ada bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu bagi kami, buat keselamatan kehidupan yang kekal yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Memberkati kami semua, biar kami semua boleh menikmati firman Allah, karena di tengah-tengah kami Engkau berhadirat lewat Roh yang Kudus yang memberikan kami pengertian sehingga kami boleh menangkap isi hati Tuhan. Terima kasih, kami percaya dan percayakan hidup kami dalam tangan-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami boleh menyiapkan hati yang terbaik untuk penyimpanan benih-benih ilahi ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, puji Tuhan. Bersama istri saya sampaikan salam. Salam semua. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema Aku datang segera. Aku datang segera. Alkitab menuliskan bahwa Yesus datang tidak disangka-sangka. Tidak seorang pun tahu kapan waktunya datangnya Tuhan. Ya. Tetapi Tuhan berkata dalam kitab Wahyu, sebanyak kurang lebih 4 kali yang saya baca, mungkin ada lebih tapi saya baca 4 kali Tuhan berkata, Aku datang segera. Nah, kata segera ini secepat-cepat mungkin. Tidak ada tanggal, tidak ada bulan, tidak ada tahun, ya, tidak ada jam. Jadi Tuhan datang ketika kita semuanya tidak menyangka. Tapi kalau kita tahu Tuhan datang segera, kita harus bersiap sedia, ya, untuk menyongsong Tuhan datang kembali pada kali yang kedua. Kita baca bersama Wahyu 22 ayat yang ke-7. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Kata sesungguhnya ini Tuhan menekankan bahwa sungguh-sungguh demikian aku datang segera. Ya. Berbahagia orang yang melakukan, ya, yang menuruti perkataan-perkataan kitab nubuat ini. Berbahagia. Ya. Jadi kita harus menjadi orang yang melakukan. Kalau dulu masih bisa mendengarkan, ada masanya sudah tidak mendengarkan lagi, tapi sudah sampai kepada tahap melakukan. Di Wahyu 22 ayat 7 ini, berbahagia orang yang menuruti. Jadi kalau kita dengar-dengaran menuruti firman Tuhan, rasa bahagia. Coba kalau saudara tidak melakukan perintah Tuhan, rasanya hati tak sejahtera. Ya, hati nurani kita menuduh kita. Kita tidak mengalami kebahagiaan. Tapi kalau kita menuruti perintah-perintah Tuhan, maka kita akan berbahagia. Ada waktu kita mendengar, ada waktu kita melakukan. Wahyu pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Tolong dibaca. Berbahagialah ia yang membacakan, Ya. dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Itu orang yang membaca dan membacakan dan mendengarkan kata-kata kitab ini, ya, kata-kata nubuat. Itu berbahagia. Sebab dikatakan Pak, waktunya, tolong dibaca. Dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Nah, yang menuruti apa yang ada di dalam itu, mendengar itu harus dilanjutkan dengan menuruti apa yang tertulis di dalam kitab nubuat ini. Sebab waktunya sudah dekat. Sudah dekat. Segera. Ya, sudah dekat. Dalam Wahyu 22 tadi dikatakan dalam ayat 7, berbahagia yang melakukan, menuruti.
Ada waktu kita mendengar, ada waktu kita mentaati, menuruti. Jangan orang Kristen pada umumnya cuma mendengar dan mendengar tapi tidak menuruti dan tidak mengerti, kata Alkitab. Ada banyak orang mendengar tapi tidak mengerti. Nah, kalau orang mendengar dan mengerti, dia pasti mau melakukan. Injil Matius pasal 13 ayat 14 sampai 16. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, Ya, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. mendengar tapi tidak mengerti. Ya, cuma mendengar. Jadi mendengar itu harus dilanjutkan mengerti. Ya. Kan guru kita di sekolah selalu bertanya, mengerti anak-anak? Semua jawab mengerti. Atau kalau di dalam perkumpulan persekutuan ibadah kita, orang amin, tapi belum tentu ngerti. Ya. Mengerti, mendengar, harus sampai mengerti maunya Tuhan itu apa. Lanjut. Sebab hati bangsa ini telah menebal. Nah, kenapa orang mendengar tidak mengerti? Karena hatinya membatu, keras hati. Suruh berdamai, tidak mau. Jangan simpan akar pahit. Nah, terus. Dan telinganya berat mendengar. Telinga jadi berat untuk mendengar. Lanjut. Dan matanya melekat tertutup. Ya. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya. Supaya jangan melihat dengan mata. Dan mendengar dengan telinganya. Mendengar dengan telinga. Dan mengerti dengan hatinya. Lalu mendengar, mengerti dengan hati. Lalu berbalik. Sehingga aku menyembuhkan mereka. Jadi mendengar, mengerti dengan apa? Hati. Telinga ini mendengar. Tapi punya telinga, hati. Ya, hati harus mengerti di hati ini. Firman itu ditangkap, disimpan di hati kita. Ya, bukan hanya mendengar lalu melupakan, kata Yakobus, tapi mendengar untuk dilakukan. Nah, itu mengerti dengan hatinya. Terus, tetapi berbahagialah matamu karena melihat. Berbahagia matamu karena melihat. Dan telingamu karena mendengar. Ya, orang yang mendengar dan mata bisa melihat itu berbahagia. Berbahagia itu tidak selalu karena kedudukan bagus, jabatan bagus, uang banyak, titel gelarnya banyak. Ya, tidak usah kejar. Kalau memang dikasih jabatan bagus, ya puji Tuhan. Kalau bisa punya titel bagus, banyak, ya puji Tuhan. Tapi itu tidak menentukan kebahagiaan. Berbahagialah orang yang mendengar, ya, dan mengerti dengan hati. Hati ini harus dijaga, ya, supaya kita mengerti dengan hati kita. Puji Tuhan, kita mau lanjutkan mendengar. Bagaimana Tuhan mengatakan, kita harus mengerti firman Tuhan bahwa hari-hari ini Tuhan datang dengan segera. Segera itu cepat, dengan secepatnya. Tidak dikasih tahu tanggalnya. Tidak ada bulannya, jadi jangan dengar penyesatan. Karena akhir zaman nanti akan ada penyesat. Tanggal sekian, bulan sekian, Tuhan Yesus mau datang. Itu jangan didengar. Itu bohong, ya. Jadi kalau kita mendengar firman, mengerti, kita akan diolah oleh firman itu, disucikan dan mendapat berkat. Ya, zaman Daniel itu Daniel disuruh oleh Tuhan meteraikan apa yang Tuhan buka. Meteraikan apa yang Tuhan berkatakan kepada Daniel, meterai.
Meteraikan segel, ditutup, tidak boleh diartikan oleh Daniel. Ya, tapi karena Tuhan itu baik, di akhir zaman ini Tuhan bilang banyak orang akan menyelidiki Alkitab, banyak orang akan membaca, dan banyak orang mengerti, dan banyak orang disucikan hidupnya. Ya. Bagi orang yang tidak mau mengerti, tidak pernah mengerti, tidak disucikan hidupnya. Tapi akhir zaman ini firman dibuka oleh Tuhan. Tuhan menyatakan diri, karena apa? Terlalu dekat waktu Tuhan Yesus datang kembali. Hatinya Tuhan adalah hati yang ingin sebanyak-banyaknya manusia selamat. Itu sebabnya waktu dia naik ke surga dia katakan, di tempat kediaman yang kusediakan banyak tempat. Banyak, bukan sedikit. Tinggal kita mau ada di sana atau tidak. Mau menghuni dunia terus. Dunia ini satu waktu akan binasa, hancur. Nggak ada tempat di bumi ini. Mau percaya atau tidak, saya percaya Alkitab. Saya percaya firman Allah. Tidak mungkin salah. Tuhan tidak mungkin menipu kita dan berdusta. Ya, dunia ini akan lenyap, dan sekarang sedang lenyap. Ya. Wahyu pasal 22 ayat 10, Tuhan perintahkan jangan dimeteraikan. Ya. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Iya, jadi firman Tuhan jangan dimeteraikan, tapi diungkapkan, dibukakan, disiarkan, diajarkan, diselidiki, dibaca. Ya. Karena waktunya sudah dekat. Dekat apa? Dekatnya Yesus datang pada kali kedua. Tanggal 29 yang lalu kita memperingati hari kenaikan Tuhan. Itu sudah kesekian kalinya. Ya. Sudah kesekian kali. Mungkin 50-60 tahun yang lalu orang memperingati. Sekarang sudah hampir Tuhan datang. Tuhan datang dengan waktu yang kita tidak sangka. Jangan meteraikan firman. Kita mesti belajar jadi orang yang mencari firman. Kapan ada firman Tuhan diberitakan dalam ibadah, cari, catat. Ya, ambil catatan, catat, ambil tinta merah, spidol, garis bawah yang menekankan kita di hati kita. Ya, itu yang saya buat. Ya, jadi Wahyu 22 ayat 10 Tuhan perintahkan jangan meteraikan karena waktunya sudah sisa sedikit, dekat, singkat. Segera Tuhan datang. Nah, kalau di zaman Daniel itu disuruh meteraikan. Kitab Daniel 12 ayat 4. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, Ya. dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Waktu zaman Daniel disuruh meteraikan sampai akhir zaman. Terus Banyak orang akan menyelidikinya, Nah. dan pengetahuan akan bertambah. di zaman akhir ini banyak orang selidiki. Terus apa yang bertambah? Pengetahuan tentang Allah. Tapi banyak orang malas belajar. Malas baca Alkitabnya, malas mendengarkan firman Tuhan. Banyakkan orang tertipu dengan kegiatan aktivitas yang lain. Ya toh? Coba kalau saudara lebih asik mana? Saudara buka HP-mu atau apamu untuk melihat-lihat hal-hal yang tidak penting. Ini yang penting.
baca, Tuhan bukakan, ternyata zaman Daniel mengatakan nanti akhir zaman. Ini kita akhir zaman, akhir dari zaman akhir sudah dekat, sisa waktu yang sedikit. Ya. Daniel pasal 12 ayat 9. Tetapi ia menjawab, "Pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman." Sampai akhir zaman. Firman itu yang dinyatakan kepada Daniel dimeteraikan. Tetapi kalau kita baca ayat 10, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Iya, jadi orang nanti akan banyak belajar, menyelidiki firman Tuhan, diselidiki, dibaca, dan dikatakan apa? Banyak orang disucikan, dimurnikan. Ini firman seperti air yang menguduskan, memandikan kita. Sampai satu hari kita ini menjadi seperti Tuhan sempurna. Karena itu panggilan gereja. Awalnya manusia diciptakan serupa segambar Allah. Lalu kemudian karena jatuh dalam dosa, tidak taat makan buah yang Tuhan tidak suruh makan, maka manusia itu kehilangan keserupaan dengan Allah. Jadi manusia jatuh, tidak taat, tapi Allah di dalam Yesus datang menjadi manusia taat. Oleh karena ketidaktaatan Adam, maka Adam yang terakhir itu Allah di dalam Yesus datang taat sampai mati. Sampai mati di kayu salib. Dan ia membenarkan kita. Nah, jadi nanti firman dibuka untuk apa? Disucikan. Kalau kita tidak mau disucikan, kita tidak dapat bagian dalam kerajaan surga. Ya. Jadi jangan tersinggung kalau firman itu seperti pedang yang lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Firman itu sangat tajam, mengoperasi hidup kita yang tidak benar. Supaya apa? Disucikan. Karena Allah itu suci. Kalau kita tidak suci, tidak cocok. Betapa sucinya surga, lalu kita tidak suci, bagaimana? Tidak cocok. Kuduslah kamu, sebab aku kudus, kata Tuhan. Bagaimana kita kudus? Ya firman yang dibukakan Tuhan, yang menyatakan salah, memperbaiki kelakuan, itu yang kita terima. Tidak tersinggung, tidak marah. Itu firman menyucikan. Banyak orang disucikan oleh firman yang dibukakan. Efesus 5 ayat 26 dan 27. Tolong dibaca. Untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Air oleh firman. Itu sebetulnya lebih bagus. Bukan air dan oleh firman. Jadi firman itu seperti air yang memandikan kita. Tapi kalau sudah mandi, sudah bersih oleh firman, jangan kembali seperti babi kembali ke kubangan. Babi itu biar dikasih mandi bersih-bersih, sebentar dia kembali lagi ke kubangan. Memang dia suka yang kotor. Ya, kalau kita sudah mandi bersih, nggak mau lagi angkat sampah, angkat apa di got, di selokan. Nah, sudah bersih, udah kotor-kotoran lagi, apalagi mau tidur.
Gak bersih-bersih. Atau kotor-kotor saja naik tempat tidur. Sudah mandi bersih, naik di tempat tidur. Ya. Sudah bersih, jangan kembali seperti anjing kembali menjilat muntah, babi kembali ke kubangan. Jangan jadi orang Kristen seperti itu. Firman sudah menyucikan kita bersih, supaya satu waktu kita kembali serupa segambar Allah. Lanjutkan dibaca itu. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat, tidak ada cacat atau kerut, tidak atau ada yang serupa itu, tidak ada noda, tidak ada cacat sedikit pun, sempurna. Terus, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Ya, tidak ada cacat. Sampai omongan kita tidak pernah salah. Sekarang bicara kita masih bisa salah. Ya, langkah-langkah hidup kita masih bisa salah. Karena itu Tuhan berkata, tiap hari kita harus disucikan. Kalau fisik kita mandi 1 hari 2 kali, 3 kali, maka juga kita harus setiap hari mandi firman. Setiap hari dibaca, setiap hari saudara pujian menyembah, baca Alkitab, aduh Tuhan sucikan hidup saya. Tuhan nyatakan salah saya. Tuhan ingatkan lewat Roh Kudus apa yang kubuat yang tidak berkenan pada masa lalu. Itu namanya orang disucikan. Sampai nanti satu waktu cemerlang seperti Yesus kembali. Jadi dari tidak serupa dikembalikan oleh firman yang dibukakan. Kita mengakui dosa kita dan kita melangkah dengan hidup yang tidak mau lagi kembali ke dosa lama. Itu namanya disucikan. Tapi kalau orang Kristen satu kali akar pahit, simpan kepahitan, marah, benci, dendam, tidak pernah mau dibersihkan, dengar tapi tidak pernah mau. Ini namanya orang yang bebal. Kotor tetap kotor. Ya. Jadi Tuhan berkata, banyak orang disucikan, dimurnikan, diuji. Itu kata kitab Daniel. Ya, kalau firman dibuka, tidak dimeteraikan, meterai itu tutup, lalu buka. Lalu kita melihat keadaan kita. Ternyata aku terlalu kotor. Nah, lalu lahirlah kita dalam Tuhan, lahir baru. Jangan jadi orang Kristen tidak ngerti apa-apa. Jangan orang Kristen dengar firman tidak ada Roh Kudus. Jangan dukakan Roh yang Kudus itu. Ya. Ketika Tuhan membuka mata saya, aduh saya orang berdosa. Oh Tuhan ingatkan saya dosa yang saya lakukan 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Lewat dengar firman itu, kita akui Tuhan minta ampun. Saya lakukan itu dulu. Saya lakukan itu dulu. Itu gunanya dengar firman. Jadi bukan hanya hadir di gereja lalu mau cepat-cepat terpanjang khotbahnya. Dengar baik-baik. Catat. Buka hati. Nah Tuhan, ini hatiku. Ya, bekerjalah ya Tuhan. Nah, jadi banyak orang nanti disucikan. Tapi banyak orang juga mendengar tidak mengerti. Ya, mengerti itu bukan dengan orang pintar itu IQ-nya tinggi, pintar, sekolah belum tentu firman ini bisa dimengerti. Ada orang tidak sekolah sederhana, janda miskin lagi, tapi ngerti firman Tuhan. Ini kemurahan Tuhan. Ya, mari kita pasang telinga ini, tapi telinga hati juga. Firman masuk di sini, ya simpan di hati. Nah kalau hati kotor,
mana bisa simpan firman. Makanya hati itu harus dibersihkan. Karena hati ini katanya firman itu sumbernya dosa. Ya. Matius 15. Tolong baca. Matius 15 ayat yang ke-15. Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Ya. Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya? Ya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, Ya. turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban?" Orang makan enak pun akhirnya apa? Ke jambang. Malah salah makan merusak organ tubuh. Ya. Coba kalau firman Tuhan, kalau kita makan makanan yang benar dari Tuhan, waduh, menyehatkan. Bukan hanya organ di dalam hati ini dibersihkan, ini juga jadi sehat. Terus dibaca. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, Nah, dan itulah yang menajiskan orang. apa yang keluar dari mulut, hatinya itu sumbernya. Dibaca terus. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, Timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, bunuh, perzinahan, jinah, percabulan, cabul. pencurian, Oh, sumpah palsu dan hujat. ya, Itulah yang menajiskan orang. ya. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh, Ya. tidak menajiskan orang. Ya. Jadi dari sini ini paling banyak ya, hati ini. Makanya Tuhan bilang dalam Amsal, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Kalau ada orang mau datang cerita-cerita yang tidak enak, jangan dimasukkan di hati. Ini bukan tempat sampah. Tapi kalau firman Tuhan kita dengar, kita minta Tuhan pengertian, simpan di hati. Nah, itu hati itu disucikan. Dan kalau Tuhan datang, kita didapati sampai tidak bercacat celah lagi firman itu. Jadi kekristenan itu bukan hanya gereja hari Minggu, nanti gereja hari kenaikan, nanti gereja hari Natal, ya, habis itu pulang, bagi-bagi kado, pulang. Tak ngerti. Ya. Apa gunanya kita dengar firman? Supaya firman itu menyucikan kita. Kalau tidak disucikan, tidak ada bagian dalam kerajaan Allah. Disucikan hati ini, bersihkan. Hati yang suka iri, hati yang dendam, hati yang tidak bisa ya memaafkan. Ini semua, ini dibersihkan. Karena dari hati, hati timbul segala perbuatan jahat, pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian. Ya. Hukum Taurat mengatakan jangan berzina. Kalau berzina orang dibunuh, dilempari batu sampai mati, dirajam. Tapi hukum kasih karunia, perjanjian baru, ya, bukan berzina dengan tubuh, tapi dalam hati itu sudah berzina. Makanya hati ini mesti dijaga dengan benar, disucikan, dibersihkan. Ya, lanjut. Wahyu 22 ayat yang ke-12. Sesungguhnya aku datang segera. Sesungguhnya lagi Tuhan katakan, sungguh-sungguh aku datang segera, Dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang Ya. menurut perbuatannya. Jadi waktu Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, dia membawa begitu banyak upah, banyak pahala, banyak upah. Saudara jangan pikir sekarang saya berkorban waktu, melayani, ya, berkorban apa saja, kita ambil bagian. Saudara, itu kalau saudara lakukan dengan hati yang tahu, mengerti, mengasihi Tuhan, saudara akan mendapatkan upah.
Aku datang segera, ya, membawa upah, pahala, membalaskan kepada setiap orang menurut apa yang dia sudah lakukan. Segala perbuatan kasih kita, ya, perbuatan baik kita, itu diberi upah, ada pahalanya. Nanti kalau Tuhan datang, Tuhan bawa banyak pahala, upah. Jangan jadi orang Kristen tidak ada pahala, nggak ada perbuatan baiknya, tidak ada perbuatan kasihnya. Ya. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Jadi Tuhan itu tidak lupa apa yang kita buat. Orang lain bisa lupa apa yang kita sudah beri bantuan kepadanya, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Setiap perbuatan kasih, menolong orang lain, itu tidak dilupakan Tuhan. Kalau kita sudah tolong orang, nggak usah minta dia harus ganti nanti tolong saya juga, tidak. Ya. Karena ada upah dari setiap perbuatan kita. Itu Alkitab mengatakan, ia tidak lupa perbuatan kasih. Jadi nanti kalau Tuhan datang, banyak upah, pahala. Ya, jangan sampai tidak mendapatkan pahala. Efesus 6 ayat 8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Iya, kalau kamu melakukan perbuatan baik, pasti ada upahnya. Ya, bukan tidak ada upah, ada upahnya. Nolongi orang, sampai pun cuma menyeberangkan, misalnya jalan yang itu rame, ada orang tua, kita pegang, nyebrang. Itu yang saya lakukan dulu. Ya, ketika saya masih berjemaat. Ya, ada orang tua nyebrang, kendaraannya di depan, dia mau ke gereja menyeberang, kita ke depan ambil dia, bawa, dituntun. Itu pun ada upah. Ya. Nyebrang. Ya. Lakukan apapun, bersihkan rumah ibadah, ya. Pelayanan apapun kita lakukan, pelayanan musik, ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, semuanya ada upah. Asal kita kerjakan dengan hati yang mengasihi, kasih, perbuatan kasih. Ya, jangan ada orang sudah diupahi lagi gereja, dikasih dana, uang, apa, imbalan untuk kerja. Dia kerja juga tidak beres. Nuntut lagi. Ya. Kalau kita tidak diupahi pun, puji Tuhan, saya ingat itu cerita. Seorang yang telepon saya 10 tahun lebih, Pak. 10 tahun lebih saya ngepel gereja tidak dibayar. Saya tidak minta uang untuk gereja di Bitung sana. Bahkan ketika saya melihat lelehan air mata, ya, minta maaf, sampai ingusnya itu, saya cuci bersih, air mata saya jatuh.
hancur hati saya. Tuhan, terima kasih saya punya kesempatan membersihkan gedung ibadah. 10 tahun lebih tidak minta uang. Mau dikasih uang pun tidak mau. Ini cuma-cuma. Cukup besar gereja itu. Kalau saudara pergi di Bitung, lihat cukup besar. Tidak ngomel-ngomel, tidak menggerutu, tidak menuntut. Itu nanti kalau Tuhan datang, ini orang upahnya ada, sudah disediakan. Dan sekarang orang itu sudah bertumbuh jadi seorang kepala desa. Sebab ya, kita sering kali ngomel-ngomel, ya, ngomel-ngomel sambil kerja ngomel. Siapa itu? Marta. Itu Marta itu melayani Tuhan Yesus tapi ngomel-ngomel. Sungut-sungut. Dia lihat sama Maria, oh kok enak saja dia ini duduk di kaki Tuhan. Dengar Tuhan bicara terus. Saya di sini sudah berkeringat, capek lagi. Wow, dia perintah Tuhan. Tuhan suruh itu Maria bantu sama saya. Waduh. Tapi bukannya Yesus bilang, "Oi, Maria, ayo bantu Marta." Tidak. Tapi Marta ditegur. Marta, Marta, engkau khawatir dan susah dengan banyak perkara. Tapi hanya satu bagian yang terbaik yang sudah diambil Maria. Yang tidak bisa diambil dari Maria, apa itu? Duduk mendengarkan firman Allah. Hidupnya dikuduskan. Siapa yang bisa ambil? Banyak kali orang Kristen meremehkan firman Tuhan. Itu kan pendeta yang khotbah. Saudara tidak tahu, pendeta mau khotbah, Tuhan mau menyampaikan apa ini buat jemaat. Baca lagi, sembahyang lagi. Ya. Coba. Terus orang marah-marah lagi. Ya. Kalau tersinggung firman, marah-marah lagi. Tidak suka ini. Pendeta ini saya tidak suka. Suka singgung sama saya. Nah, coba. Ya. Jadi jangan ngomel-ngomel. Karena Tuhan tahu waktu dia datang ada upah. Hambaku yang baik dan setia. Ya, coba baca ya. Ayo. Matius pasal 25 ayatnya yang ke-14 dan lanjut. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, Ya. yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ya. Yang seorang diberikannya 5 talenta, Ya. yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, Ya. masing-masing menurut kesanggupannya. Ya. Lalu ia berangkat. Terus Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ya. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. ya. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Ya. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, Ya. lalu menyembunyikan uang tuannya. Ya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Ya. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Ya. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Ya. Maka kata tuannya itu kepadanya, Ya. "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia." Oh, baik sekali itu. Ya. Aku kasih kamu 5 talenta, kamu kembangkan. Aku kasih kamu kesehatan, aku kasih kamu kepandaian.
Tidak semua orang bisa nyanyi dengan baik. Tidak semua orang bisa main musik dengan baik. Ya, tidak ada orang bisa punya kekuatan fisik untuk membersihkan, mengangkat. Ya, itu 5 talenta. Oh, baik sekali kamu, dipuji. Terus, engkau telah setia dalam perkara kecil. ya, Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. nah karena kamu setia, ditambahi lagi tanggung jawab. Ya, terus Masuklah masuk. dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itu upah dari perbuatan menggembangkan talenta. Masuk dan turuti kebahagiaan Tuhan. Ada waktunya. Coba yang 2 talenta, baca lanjut. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Ya. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Aduh, sudah dapat lagi laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, Ya. baik sekali perbuatanmu itu, Ya. hai hambaku yang baik dan Ya. setia. Nah, Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. ya. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. 5 talenta, 2 talenta, pujiannya sama. Hamba yang baik dan setia. Ya, masuk, turutilah kebahagiaan Tuhan. Itu waktu dia datang, dia membawa upah. Pahala. Hidup ini, napas ini, talenta. Ada yang diberi 50 tahun umur, selesai. Ada yang 60 tahun umur, selesai. Ada yang 70, ada yang 80, ada yang lebih. Ya. Tapi satu waktu pasti ada kebahagiaan. Turuti apa yang Tuhan inginkan. Maka kamu akan turut dalam kebahagiaan Tuhan. Jadi jangan pikir apa yang kita kerjakan di dunia ini tidak ada apa-apanya. Sekalipun manusia tidak menganggap, manusia tidak memuji kita. Tapi kalau Tuhan yang puji kita gimana? Hamba yang setia dan baik. Nggak usah minta pujian. Setia. Ya. Banyak orang tidak setia. Sudah fasilitas bagus, tidak setia. Sehat, ya tidak sakit. Coba saya bayangkan ini orang 10 tahun lebih. Ya, dia buat itu. Gereja jadi bersih. Tidak ada upah uang, 1 sen pun tidak. Ya dah. Nah, tidak dapat upah waktu Tuhan datang. Aku datang segera membawa upah, kata Wahyu 22 tadi. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Ya. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Ya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Ya. Baik ataupun jahat. Nah, jadi yang 1 talenta itu, dia bilang, Tuhan, karena engkau adalah Tuhan yang kejam. Ya, engkau menuai di mana engkau tidak menabur. Saya kerja, dia yang terima uangnya. Ya. Lalu saya sembunyikan yang 1 talenta itu. Datang Tuhan itu, masuk di mana? Tempat yang tidak enak buat dia. Makanya gunakan hidup ini dengan baik. Bisa melayani pekerjaan Tuhan, bisa main musik, belajar. Orang muda itu lebih gampang belajar daripada orang tua. Ya, belajar. Main drum, main organ, ya main musik, apa saja. Tiup trompet.
Tapi lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Ada waktunya Tuhan datang, ya, aku bawa upah untuk dia. Hamba Tuhan pun begitu. Tapi wahai hamba yang tidak setia, hamba yang jahat, yang dapat 1 talenta itu, wah, dibilang campakkan di dalam siksa penderitaan. Ada upah perbuatan baik, ada upah perbuatan tidak benar. Ya, jangan pukul memukul. Coba baca itu Matius 24 ayat 45. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, Ya. yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Ya, Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. saya rindu kerja, berkhotbah, melayani, mendoakan. Ketika Tuhan datang, waduh, bahagia. Ya, daripada hamba bermalas-malasan, nggak tahu bikin apa. Orang muda jangan malas. Setiap pelayanan kita ada upah. Ya, terus dibaca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Iya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Ya. Tuanku tidak datang-datang, lalu Tuhan ini masih belum datang, masih lama. Siapa bilang segera datang? Tuhan Yesus ngomong, aku datang segera. Tapi dia tidak percaya, dia tidak baca Alkitab. Terus, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain nah ini pukul memukul. Ya, terus, dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. ya. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya. Nah, tidak sangka, segera Tuhan datang. Tidak disangka kapan, tidak ada harinya, tanggalnya, jamnya. Terus, Dan pada saat yang tidak diketahuinya, ya, dan akan membunuh dia, ya, dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. ya. Jadi hamba Tuhan, jangan pukul memukul. Sudah kalah, bilang ya Tuhan memilih Anda daripada saya. Tuhan melihat hati kita. Tuhan pilih kita karena hatinya. Tuhan pilih Daud karena hatinya. Waktu Raja Saul memerintah dengan tidak benar, memerintah tidak taat, memerintah pakai maunya sendiri, ya, tidak dengar-dengaran kepada Nabi Samuel. Akhirnya Tuhan bilang, Samuel, aku menyesal mengangkat Saul. Sekarang ada orang yang ku senangi, berkenan di hatiku. Siapa itu? Daud. Tapi Samuel tidak tahu siapa. Oh, dia pergi di Isai, rumahnya Isai. Datang Eliab, datang kakak-kakak Saul, gagah semua. Ya. Berdiri di hadapan Saul. Wih, ini gagah benar. Inilah calon raja. Dia mau lantik, Tuhan bilang, tidak. Manusia melihat luar, aku lihat dalamnya. Makanya tadi saya katakan, hati ini harus disucikan oleh Tuhan. Tuhan tidak lihat luarnya saya. Wah, dasinya merah, jasnya gagah, mahal, kacamatanya mahal. Tidak. Ya. Tuhan melihat hatiku ini, hatimu. Kalau Tuhan milih orang itu, Tuhan lihat hatinya orang itu. Ya. Gitulah. Akhirnya semua sudah keluar gagah-gagah. Tuhan bilang, tidak. Coba tanya Isai. Nabi Samuel tanya, masih ada anakmu? Oh, ada. Cuma masih muda sekali lah. Ya, masih remaja 16 tahun. Kerjanya cuma gembalakan 2-3 ekor
kambing domba. Yang remehkan cuma 2-3 ekor. Gembala kecil ini, gereja kecil, jemaat kecil, 2-3 ekor. Tapi Tuhan bilang apa sama Samuel? Jangan ada yang makan dulu sebelum dia datang. Ayo, panggil dia. Terpaksa ayahnya Yisai panggil. Daud dipanggil. Daud datang. Wajahnya kemerah-merah, masih remaja, 16 tahun. Terus Tuhan bilang sama Samuel, ini dia raja. Hah? Masa ya orang yang kecil-kecil begini, cuma pakaian gembala, kotor-kotor lagi. Kakaknya sudah datang pakaian bagus. Ya, ini dilantik. Lalu Tuhan berkata kepada Samuel, manusia melihat luarnya kita, tapi Allah melihat hatinya orang. Jadi hati inilah yang Tuhan cari, bukan luar kita. Tuh ada hamba, dah sejahtera dia, pukul memukul, tuduh menuduh. Oh, ini hamba Tuhan yang satu ini, suap ini hamba Tuhan yang lain supaya kasih dia kepelayanan, angkat dia. Ini hamba jahat dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Tidak boleh ada suap menyuap. Ya, itu dunia bisa. Dalam pekerjaan Tuhan tidak. Dalam dunia orang lihat luarnya, dalam pelayanan di mata Tuhan lihat hatinya. Aku tidak memandang luar, tapi aku memandang apa? Hati. Lantik dia Samuel. Ya. Tidak boleh lihat pukul memukul. Iya, tonjok menonjok. Pada hari Tuhan datang tidak disangka orang ini apa? Diikat, dibuang. Tidak dihitung. Ini waktunya rekonsiliasi anak-anak Tuhan. Papa, mama, rekonsiliasi. Ya, baku maaf. Baku sayang papa dan mama, suami dan istri, saudara dan saudara. Lalu Tuhan bilang, ke sana aku perintahkan berkat. Di mana ada kerukunan, di mana ada 2 saudara duduk diam bersama dalam damai, rumah tangga suami istri yang damai, ke sana aku perintahkan berkat dan kehidupan. Bukan pukul memukul. Ini waktunya rekonsiliasi. Suami istri kok pukul memukul. Ya, hamba Tuhan pukul memukul. Fitnah memfitnah. Omong besar. Ya, ini bukan waktunya. Waktunya ini mempersiapkan diri. Karena Yesus segera datang. Kapan? Tidak tahu. Segera, secepat-cepatnya. Jangan jadi hamba yang apa? Mengalami ratapan kertakan gigi. Jadi waktunya ya, saudara bersaudara. Kau saudaraku, kau saudariku. Ini waktunya. Jangan bodoh. Jangan dikasih bodoh sama setan. Ya. Coba baca Mazmur 133. Nyanyian Syarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, Ya. dan meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Ya. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Iya, kalau duduk dia dengan rukun, kesanalah Tuhan perintahkan berkat.
waktunya. Kesana Tuhan perintahkan berkat. Kita menjadi berkat, bukan membangun sekat. Oh, ini orang tidak baik ini, banyak dia bikin rugi kita. Oh, ya, tidak baik ini. Ada pendeta dari satu ini merusak sinode kita, ini musuhi dia. Tidak boleh fellowship dengan dia, tidak bijaksana. Ya. Ini sekatnya dibangun, bukan berkat. Ya toh, kalau berkat itu tembok pemisah itu sudah diruntuhkan oleh Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lampau. Yesus berseru, Eloi, Eloi lama sabachthani. Tirai robek, tirai di bait Allah. Ini waktunya berdamai. Kenapa bodoh-bodoh mempertahankan harga diri, gengsinya? Ya, waktunya untuk berdamai, waktunya rekonsiliasi suami istri, orang tua dan anak, anak dan orang tua, saudara bersaudara. Ya, lanjut ya. Wahyu 3 ayat 11. Wahyu pasal 3 ayat 11. Aku datang segera. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, Ya. supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Nah, ini sudah 4 kali Tuhan berkata dalam kitab Wahyu, aku datang segera. Ya, aku datang segera. Aku datang segera. Supaya tidak ada orang ambil mahkota. Jadi saudara nanti mau pakai mahkota tidak di sana? Upah ini, mahkota. Kalau mahkota di dunia itu beda dengan mahkota yang di sorga. Beda. Ya. Paling sedikit ada 5 macam mahkota. Yang pertama mahkota hidup. Mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ya. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Ya. Hendaklah engkau setia sampai mati, Setia sampai mati. dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Orang yang setia sampai akhir punya mahkota kehidupan. Ya, setia sampai akhir. 2 Timotius 4 ayat 8. Ini yang kedua, mahkota yang kedua yang ada di sorga sebagai pahala orang-orang yang sungguh-sungguh. Ya. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Mahkota kebenaran. Terus yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, ya, hakim yang adil pada harinya. Hakim yang adil. Ada mahkota kebenaran. Kata Rasul Paulus, sekarang tersedia. Yang ketiga, mahkota abadi. 1 Korintus 9 ayat 25. Jadi mahkota kebenaran itu untuk orang yang setia menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya, sungguh tidak lama lagi. Ya, menguasai diri dalam segala hal itu dapat mahkota. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, Ya. menguasai dirinya dalam segala hal. Ya. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Ya. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Abadi. Baru-baru pahlawan bulu tangkis Indonesia zaman tahun 50-an akhir. Itu yang disebut Tan Yu Hok. Tan Yu Hok. Meninggal dunia usia 80 tahun lebih. Waktu dia muda dia bermain bulu tangkis. Ya, mengharumkan nama Indonesia. Dia dapat piala. Ya. Thomas Cup, All England. Ya. Dan akhirnya dia
mati di usia 80. Itu mahkota yang diberikan kepadanya dia. Tapi Tuhan nanti kasih kita mahkota abadi. Ya, beda dengan yang dunia itu, mahkota abadi ini. Ya, asal kita setia menunggu Tuhan datang setia. Tetap melayani, suka beribadah, suka dengar firman, suka sembahyang. Ya. Yang keempat, mahkota sukacita. Jadi ada 5 mahkota. Silakan, jangan di surga tidak ada mahkota saya biar 1. Masuk surga. Dia masih bilang syukurlah saya masuk surga. Yang penting masuk surga, tidak masuk neraka. Tapi nggak ada mahkota. Banyak di situ nanti orang Kristen tidak ada mahkota. Ya. Silakan dibaca. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Sebab siapakah pengharapan kami? Siapa pengharapan kami? Atau sukacita kami? Siapa sukacita kami? Atau mahkota kemegahan kami? Siapa mahkota kemegahan, mahkota kesukaan, mahkota sukacita itu? Ya, terus Di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, ya. kalau bukan kamu. Iya, inilah orang yang saya menangkan. Dulu dia orang jahat, dulu dia tidak percaya. Sekarang dia bertobat, saya menangkan. Makanya saudara harus rajin bersaksi. Menangkan jiwa. Yang paling sukar orang bersaksi atasannya, majikannya. Coba, gurunya, dosennya, coba bersaksi. Yalah, saya ketemu guru saya SMP. Guru dulu aljabar, sekarang apa itu ya? Masa saya SMP itu aljabar namanya. Matematika ya sekarang, matematika. Dia naik sepeda, saya naik sepeda motor. Yang mesti kayu sepeda. Selamat sore Mener. Mener, kemana Mener? Ya ke situ, biasa aja. Kamu kemana? Saya habis mau melayani Mener. Oh, kerjamu apa? Saya hamba Tuhan. Wah, kalau begitu kamu sudah di tengah-tengah sorga itulah. Ya, Mener. Jadi Mener di mana? Saya biar di pinggir-pinggir sorga cukup. Ya pokoknya di sorga tapi di pinggir, nggak ada mahkota. Di pinggir itu Mener bisa keluar Mener. Ya, dulu malah saya berani ngomong begitu. Karena tangannya itu gampang sekali, plap, habis. Saya juga pernah 1 kali cicipi. Ya lah. Bersaksi sama Mener. Salah saja hamba Tuhan ada ibadah persekutuan oikumene namanya. Dari Katolik, dari Protestan, dari mana-mana. Dan saya diminta doa berkat tutup terakhir. Salah satu hamba Tuhan, pastor saya dulu itu, ya pastor, orang Belanda. Dulu dia marah sekali, saya jadi anak Tuhan, dilahirkan, dia marah sekali, marah luar biasa, dia mau nyahut, tidak mau lihat saya. Ya, diizinkan Tuhan ada di ekumene itu, banyak hamba Tuhan hadir. Saya diminta doa berkat. Untuk ibadah saya doa berkat. Habis doa berkat, pastor itu datang jabat tangan saya. Selamat ya, kamu melayani Tuhan. Selamat ya. Terima kasih pastor. Dulu saya dimarahi. Iyalah. Dianggap sesat lah, dianggap sudah tidak setia dan sebagainya. Terus ada satu guru saya SMA, orang Nusa Tenggara Timur barangkali hitam. Dia guru ekonomi, fak ekonomi. Dia datang jabat tangan, ketawa-ketawa. Saya bilang terima kasih Mener. Ya, sekarang saya hamba Tuhan, melayani Tuhan. Sampai hari ini masih melayani Tuhan. Kalau saya masih diberi hidup, masih mau melayani Tuhan. Ya. Masih mau memimpin jemaat yang dipercayakan seberapa saja. Terserah.
masih mau bersaksi menyaksikan Kristus. Jadi nanti dapat mahkota sukacita. Dan takut atasanmu bersaksi sama atasan. Iyalah. Guru saya ini, dosen saya ini gimana? Bersaksi itu banyak caranya. Ya, minta Roh Kudus beri hikmat. Gitu. Yang terakhir ini, baca dulu 1 Petrus 5 ayat 4. Jadi sudah 4 mahkota, ya. Mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, mahkota abadi, mahkota sukacita. Yang terakhir ini mahkota kemuliaan, mahkota kemegahan. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Mahkota kemuliaan tidak bisa layu. Apa itu? Bagi siapa? Ayat 1 mulailah. Aku menasihatkan para penatua. Para penatua. Di antara kamu, Ya. aku sebagai teman penatua Ya. dan saksi penderitaan Kristus, Ya. yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Terus, Gembalakanlah kawanan domba Allah, gembalakan kawanan domba Allah yang ada padamu, yang ada padamu. jangan dengan paksa, Dia tidak boleh terpaksa. tetapi dengan sukarela, Sukarela menjadi gembala. sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Dan jangan karena mau mencari keuntungan. Tidak boleh cuma cari nafkah untung. Ini gereja bukan toko, bukan perusahaan, bukan CV, bukan PT. Terus, Tetapi dengan pengabdian diri. mengabdi, melayani. Melayani lebih sungguh. Lanjut dibaca. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka. Penggembala itu bukan pemerintah, pelayan. Terus, yang dipercayakan kepadamu. ya, Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan itu domba itu. seorang gembala menjadi teladan kawanan domba. Kalau setia, nanti hanya satu mahkota yang ada untuk gembala. Jadi kalau ada gembala yang baik, yang setia, dia pakai 5 mahkota. Tapi orang lain yang bukan gembala, 4 mahkota. Jadi mahkota kemuliaan itu hanya diberikan kepada seorang gembala. Apa tahu upahnya gembala? Uang, persembahan? No. Ya, itu nanti gembala mendapat mahkota kemuliaan. Ya loh. Gimana? Mahkota kemuliaan. Setialah. Jadi 5 mahkota ini. Aku datang segera membawa apa? Mahkota. Upah. Jadi kita harus memperbaiki hidup, letak hati kita. Ya. Jangan ada akar pahit yang memukul pendeta sama pendeta, hamba Tuhan dan hamba Tuhan. Cemburu. Apa toh itu artinya kalau cuma tugas di dunia, kedudukan di dunia. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya. Mari kita mengasihi Tuhan. Kita mau melayani Tuhan. Melayani. Saudara mau melayani Tuhan? Tidak mau. Mau melayani Tuhan? Mau menjadi saksi? Mau membawa jiwa? Itu ada mahkota sukacita, nanti ketemu di surga. Aduh, terima kasih bro. Nah, kamu yang bawa saya ke Tuhan. Tuh kalau tidak saya ini binasa. Kan senang sekali. Ya. Jadi dosen, jadi dokter, jadi apa saja. Dokter gigi, dokter jantung, penyakit dalam, ngomong sama pasien. Khawatir ya. Hidup kita dari Tuhan Yesus. Ya, nanti kita usahakan ya. Ku cabut gigimu tanpa sakit. Gitu. Ya, ku periksa kamu, kasih obat yang baik, ya sehat. Ya, itulah. Ya, bersaksi tentang Kristus.
Tuhan Yesus memberkati kita. Apa sudah diberkati? Nah, mari bangkit berdiri. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tertumpah bagimu. Aku mau jadi saksi melakukan kehendak-Mu, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Yang terpecah bagimu, aku mau jadi anggur yang tertumpah bagimu. Aku mau jadi saksi melakukan kehendak-Mu, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Siapa mau melayani lebih sungguh? Angkat tanganmu. Saya mau Tuhan, yani lebih sungguh. Nanti Tuhan datang, aku punya mahkota. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Aku mau jadi anggur tertumpah bagi Yesus, menjadi bau harum bagimu. Aku mau jadi anggur yang tertumpah bagimu. Aku mau jadi saksi melakukan kehendak-Mu, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Siapa mau melayani Tuhan? Melayani sesama kita, melayani Tuhan sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, melayani tidak minta pujian, tidak minta upah, melayani dengan hati yang mengasihi Tuhan. Yesus datang segera membawa upah. Haleluya. Tuhan mau melayani aku,
mati di kayu salib, menderita, kepadaku, melayani, lebih sungguh melayani. Kalau Tuhan pilih orang itu menjadi pemimpin sinode, menjadi gembala, menjadi apa saja, oh ini bukan main suap, bukan memberi uang kepada pemimpin, bukan memberi uang kepada siapa untuk memilih dia. Tuhan memilih kita karena hati kita, hati yang cinta pada Tuhan, yang mau melayani Tuhan, yang mau memperbaiki. Melayani lebih sungguh. Jangan hamba Tuhan mukul-memukul gereja dengan gereja. Haleluya. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani aku. Melayani kepadaku. Melayani sampai nafas terakhir, sampai tetesan darah terakhir. Dia melayani saya dan saudara untuk buka pintu sorga, untuk menghubungkan manusia berdosa dengan Bapa yang Maha Suci. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa, saling melayani, saling mengasihi. Terima kasih Tuhan. Ya, melayani lebih sungguh. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tertumpah bagimu. Aku mau jadi saksi melakukan kehendakmu. Melayani lebih sungguh. Melayani suami, melayani istri, istri melayani suami, saudara bersaudara saling melayani. Tuhan lebih dulu melayani. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani. Terima kasih Yesus. Kalau tidak Engkau layani kami mati di kayu salib, siapa kami Tuhan? Angkat itu roti, angkat, akui kesalahan, berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama kita. Tuhan Yesus pada malam sebelum ia diserahkan mengambil roti, mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya? Roti yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus.
tubuhnya dihancurkan, darahnya ditumpahkan. Tidak ada lagi satu tetes darah pun. Semua dicurahkan untuk kita, mengasihi kita, melayani kita. Mari kita juga saling melayani, saling mengasihi, saling melakukan perbuatan kasih. Angkat itu cawan. Demikian juga sesudah makan diambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematianku, kata Tuhan, sampai aku datang. Apa saudara percaya? Cawan yang atas yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus. Mari kita minum dengan nama Yesus. Mari kita melayani sesama, kita melayani Tuhan. Melayani lebih sungguh, amin. Lebih sungguh, lebih benar Tuhan. Yani melayani lebih sungguh. Terima kasih Tuhan. Tidak cari pujian kami, tidak cari upah kami Tuhan, melayani Engkau. Oh Rabaya Lamasaka, Rabaya Saka, Rabaya Sharabalasari, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi Tuhan. Aku ada hari ini karena kasih-Nya Tuhan. Mengasihi Rabaya Syakarabaya Tuhan. Tuhan lebih dahulu mengasihi aku, kepadaku melayani, mengasihi lebih sungguh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk perjamuan suci. Kami boleh menikmati kasih-Mu, dan kasih-Mu ini kami bagikan kepada manusia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah, cinta kasih persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengasihi kita, memberkati kita, dan menjadikan kita berkat. Terimalah berkat Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin.